kita sudah ada pekerjaan, punya rumah, ada rezeki, kerjanya sumpek terus. Kenapa? Kalau kita kan mampu, pura-pura nggak mampu. Kata Nabi Isa alaihissalam, ad-dunya jifah wa akiluha kilab. Ya, dunia ini bangkai, yang makan bangkai itu serigala. Kata Nabi Isa. Ya, Anda kalau ditipu orang nggak usah heran. Ya. Jangankan kita, Nabi Isa ditipu. Nabi Isa pernah ditipu. Ya. Nabi Isa itu pernah, Nabi Isa ini senang mengembara hidupnya, keliling-keliling. Suatu saat ketika mengembara, ada orang tahu kalau ini Nabi Isa, minta izin untuk ikut dengan Nabi Isa. Akhirnya diizinkan ikut Nabi Isa keliling. Akhirnya subhanallah, setelah keliling mengembara, Nabi Isa dakwah keliling, istirahat di suatu tempat. Nabi Isa ini bawa roti, punya 3 buah roti, diambil, dikeluarkan rotinya, dikasihkan kepada pemuda itu 1, Nabi Isa 1, dimakanlah satu-satu, sisa 1. Akhirnya Nabi Isa datang ke sungai untuk cuci tangan, cuci muka. Pas kembali rotinya hilang yang 1 ini. Nabi Isa tanya, loh mana roti ini? Kan tadi sisa 1, saya bawa 3. Saya makan 1, saya kasihkan kepada kamu 1, sisa 1, mana satunya? Kata orang pemuda tersebut, nggak tahu saya. Nggak tahu, nggak ngaku dia. Nggak tahu ya Nabi Isa. Saya makan yang kamu kasih itu aja. Akhirnya Nabi Isa tahu kalau ini orang nggak jujur. Gara-gara cuma 1 buah roti aja nggak jujur. Akhirnya jalan, ya sudah, kita lanjutkan perjalanan. Akhirnya sampai di tepi sungai, Nabi Isa berdoa. Setelah berdoa, dipegang tangan orang ini, pemuda ini berjalan di atas sungai, berjalan di atas sungai sambil berjalan, nggak pakai perahu, nyebrang sungai itu sambil berjalan. Setelah sampai di ujung sungai, Nabi Isa mengatakan, demi Allah yang telah menjalankan kita di atas sungai, siapa tadi yang nyuri roti saya? Maksudnya Nabi Isa itu sudah ditunjukkan mukjizat, jangan bohong. Kata pemuda tersebut, nggak tahu saya Nabi Isa, nggak tahu. Oh bohong, sudah ditunjukkan mukjizat 1 kali, bohong. Akhirnya jalan lagi. Setelah jalan, istirahat, lapar, istirahat, duduk, lewat, ada ayam lewat, ya, ayam hidup. Diambillah ayam hidup ini oleh Nabi Isa, dipotong, ya, kemudian dimasak, dimakan. Setelah dimakan, dengan pemuda tersebut berdua, dikumpulkan tulang-tulangnya, dipukul lagi, kembali seperti semula, langsung hidup seperti semula, langsung hidup seperti semula, langsung lari itu ayam. Kata Nabi Isa, demi Allah yang telah menjadikan ayam tersebut tadi hidup, kemudian kita makan dan hidup kembali seperti semula, siapa yang nyuri roti tadi? Siapa yang nyuri roti? Pemuda tersebut mengatakan, bukan saya wahai Nabi Isa. 2 kali bohong, sudah ditunjukkan mukjizat, 2 kali bohong, ya. Untung Nabi Isa aja yang bisa menghidupkan ayam. Ya, coba ada orang yang bisa menghidupkan ayam di sini, nggak laku orang jualan ayam ini. Ya, daging korban kambing juga nggak laku ini. Habis dimakan, disikat kambingnya, dihidupkan lagi sudah. Ya. Akhirnya jalan lagi. Setelah jalan ketiga kalinya ketemu batu yang besar. Dipukul, jadi emas, jadi emas, jadi emas. 1 buat saya, kata Nabi Isa, emas ini 1 buat kamu, 1-nya buat yang ngambil roti saya. Pemuda itu langsung angkat tangan, saya tadi yang ngambil rotimu. Saya tadi ngambil rotimu. Ditunjukkan mukjizat 2 kali, nggak ngaku. Mukjizat yang ketiga, batu itu dijadikan emas, baru ngaku dia. Kata Nabi Isa, ambil semuanya ini, saya nggak butuh dengan dunia. Ditinggal oleh Nabi Isa. Ditinggal. Pemuda ini bingung, cari cara untuk ngangkat emas. Emasnya besar, 1 aja nggak bisa diangkat. Ini emasnya 3 batu, 1 batu nggak bisa diangkat. Bingung pemuda ini, cari cara untuk ngangkat emas ini. Nggak lama datang 2 perampok. Kelihatan emas, wah langsung. Namanya perampok, langsung datang. Mau dibunuh ini pemuda ini. Kata pemuda ini, kamu jangan bunuh saya.
ini emas berat, nggak bisa diangkat. Ini kan ada 3, kamu berdua, saya 1. Bagaimana kalau kita bagi 1-1 aja? Kan adil, kita bagi rata. Ya sudah, kata perampok, yang kita bagi rata aja. Akhirnya mereka ini mau ngangkat 1 emas ini, 3 orang ini nggak bisa, nggak mampu. Saking besarnya emas ini, diangkat bertiga ini nggak bisa. Capek cari cara, sudah berbagai macam cara nggak ketemu, capek. Akhirnya istirahat. Kata si pemuda tersebut, gimana kita istirahat dulu aja, kita cari makan. Katanya perampok, ya sudah kamu aja yang cari makan, kamu cari makan, saya nunggu di sini. Kata perampoknya, cepat kamu cari makan dulu, terserah mau makan apa, warteg kah, warung padang kah, ya mau terserah, cari makan dulu. Akhirnya pemuda itu yang menemani Nabi Isa ini, yang menipu Nabi Isa ini, cari makan, makan. Akhirnya ketemu warung, makan di sana. Setelah makan di sana, bungkus 2. Kata pemuda tersebut, kurang ajar itu perampok itu, mestinya jatah saya itu 3 emas, gara-gara dia saya dapat 1, saya racun aja ini. Akhirnya pemuda itu cari racun, belilah racun, makanannya diracun. Makanya perampok 2 itu diracun. Kenapa? Supaya mengembalikan jatahnya dia 3 batu emas itu. Subhanallah, perampoknya lagi ngobrol. Tengah-tengah ngobrol, salah satu perampok mengatakan, gimana kalau kita bunuh aja pemuda tersebut? Nanti emasnya kan ada 3, kita bagi 1,5, 1,5. Ya sudah, nanti kalau datang langsung penggal aja. Datang langsung penggal. Ya. Akhirnya pemuda ini datang sambil membawa nasi bungkus yang ada racunnya. Sampai di sana langsung dipenggal sama si perampok ini, meninggal itu pemuda. Akhirnya makan, mati juga ini perampok 2 ini. Dua-duanya mati akhirnya. Nggak lama, beberapa hari kemudian Nabi Isa lewat lagi untuk pulang ke kotanya, ngelewati tempat tersebut, nggak taunya ada 3 bangkai jenazah. Kata Nabi Isa alaihissalam, ad-dunya jifah wa akiluha kilab. Ya, dunia ini bangkai, yang makan bangkai itu serigala, kata Nabi Isa. Orang kalau sudah seneng bangkai itu gontok-gontokan, nggak tahu saudara, nggak tahu keluarga, suami istri bakal dimakan sudah. Serigala kan gitu. Serigala itu nggak ngelihat teman, nggak ngelihat keluarga. Kalau sudah urusan dunia, saling menghantam, saling melukai. Kata Nabi Isa, dunia itu bangkai. Yang senang dengan bangkai ini biasanya serigala. Ya. Orang kalau sudah terlalu mikir dunia, Pak, Anda lihat urusan patok tanah sedikit aja bunuh-bunuhan. Patok 0,5 meter loh ini, itu bunuh-bunuhan. Urusan dunia, uangnya nggak dikembalikan, utang sedikit, bunuh-bunuhan. Orang kalau sudah terlalu cinta dunia itu nggak mandang bulu sudah, bakal saling menyakiti, bahkan berani sampai saling membunuh. Waliyadzubillah min dzalik. Jadi kalau Anda ditipu orang, dirampok umpamanya, diapakan, Anda nggak usah heran, karena memang dunia ini banyak serigalanya. Dunia ini banyak serigalanya. Kadang-kadang yang ngerampok kita teman kita sendiri. Yang ngerampok kita itu kadang-kadang keluarga sendiri, Pak. Makanya Anda jangan lihat orang itu keluarga, teman, enggak. Orang itu dilihat dari muamalahnya. Kalau sudah urusan dunianya baik, berarti orang ini baik. Tapi kalau sudah urusan dunianya jelek, walaupun alim, walaupun ahli ibadah, percuma. Orang dilihat itu urusan dunia. Ya, banyak ya, orang alim tapi cinta dunia umpamanya. Maaf pengurus masjid tapi ngemplang kas masjid. Masjid kadang-kadang dibuat tempat usaha. Punya yayasan pesantren, punya yayasan yatim piatu. Tujuannya apa? Untuk nyari uang di yayasan tersebut. Nggak bisa Anda lihat orang dari posturnya, dari badannya, dari gelarnya, nggak bisa, Pak. Ya. Kalau sudah dunianya parah, oh ini berarti orang jelek ini sudah. Ya. Loh, banyak loh orang seperti itu. Sholat tahajud 5 waktu di masjid, ngemplang uang masjid. Ngemplang uang masjid. Ya. Waliyadzubillah min dzalik. Ngeri ya. Oleh karena itu hati ya,
hati-hati. Dunia ini bahaya. Apa yang kita dapatkan itu sudah kita syukuri sudah. Jangan terlalu berlebihan. Orang kalau sudah terlalu berlebihan cinta dunia, maka bisa menghalalkan segala cara. Dulu di Hadramut di Tarim itu ada Habib Alwi bin Mohsin Assegaf. Anaknya 12, Pak. Anaknya 12. Orangnya warok, nggak suka minta-minta. Kalau orang ngelihat beliau itu dikira beliau itu orang mampu, padahal orang nggak mampu. Ya. Kalau kita kan mampu, pura-pura nggak mampu. Ya, kita ini mampu, tapi pura-pura kalau di depan orang nggak mampu. Takut apa? Takut diutangi, takut dipinjem, takut dimintai sumbangan. Jadi pura-pura sumpek. Padahal ada uangnya, tabungannya ada. Kalau orang dulu nggak mampu, tapi kalau dilihat orang itu seperti orang mampu. Orang dulu seperti itu. Nggak ada wajahnya sumpek, itu nggak ada. Beliau ini anaknya 12. Sampai ada tetangganya miskin, karena terpaksa nggak punya makanan, minta. Kalau orang minta dibuat pekerjaan itu haram. Sekarang kan banyak minta-minta keliling dibuat pekerjaan, itu haram seperti itu. Kalau minta karena terpaksa memang nggak ada pekerjaan dan bisa sakit sampai mati, nah itu boleh minta, itu darurat namanya. Ini ada tetangganya sudah darurat, nggak punya apa-apa, datang ke beliau minta makanan. Beb, punya makanan nggak? Kata Habibnya nggak punya. Ya sudah, kalau nggak punya makanan, kurma ada nggak? Kurma juga nggak punya. Masa kurma nggak ada? Nggak ada, kata Habibnya. Ya sudah, air ada, punya air. Belum ngambil di sumur saya, belum ngambil di sungai, di sumur. Loh ya apa? Anda ini anaknya banyak, nggak ada makan, nggak ada kurma, nggak ada air. Ayo turun. Kita keluar, kita minta keliling aja. Kita cari makan, minta keliling. Kata beliau, enggak, saya nggak mau minta-minta. Kamu aja yang minta-minta, nggak apa-apa. Kamu aja yang minta. Bayangkan. Sampai suatu saat beliau ini kerjaannya sering ibadah di masjid. Ketika sampai di masjid, ada orang berdoa sambil nangis. Doa, Rabbi la tadarni fardan, ya Allah jangan tinggalkan aku sendiri, berilah aku keturunan, ya Allah berilah aku anak. Nangis orang ini, dilihat oleh Habib ini. Ya. Akhirnya setelah selesai berdoa dipanggil ini orang, sini, doamu sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kamu punya anak. Loh kenapa? Di rumah saya ada 12 anak. Kamu mau ngambil 2, 3 silakan, ambil di rumah saya. Sekarang kamu punya anak tanpa melahirkan, kata Habibnya itu. Orang itu yang berdoa nangis langsung ketawa, langsung tertawa. Ya, kata Habib, doamu langsung dikabulkan. Kenapa? Di rumah saya banyak anak, ambil anak angkat saya sudah. Anak saya itu ambil buat anak angkat anak angkat kamu. Mau 2, 3, 4 terserah sudah. Bawa itu ke rumah kamu. Bayangkan, orang dulu itu miskin, ya, tapi hidupnya nggak sumpek. Kita sudah ada pekerjaan, punya rumah, ada rezeki, kerjaannya sumpek terus. Kenapa? Karena terlalu memikirkan dunia. Orang kalau terlalu memikirkan dunia itu hidupnya dikasih sumpek terus oleh Allah Ta'ala 24 jam. Makanya jangan terlalu memikir dunia. Kalau dikasih dunia terus, mikir dunia terus, dikasih sumpek terus, gak berhenti-berhenti. Gak berhenti-berhenti. Oleh karena itu hati-hati, jangan terlalu cinta dunia. Bukan berarti Anda nggak boleh cari dunia loh ya. Cari dunia itu termasuk ibadah, termasuk kewajiban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang nggak boleh itu kalau mencari dunia sampai lupa ibadah, itu yang nggak boleh. Sampai meninggalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sampai melanggar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu yang nggak boleh.